Selamat pagi semuanya teman-teman Universitas Sumatera Utara. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti baik semua ya. Baik, ini saya lihat kita akan masuk kepada acara Fintech Webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Daniel sebagai MC yang akan memimpin acara kita mulai dari awal hingga akhir acara. Dengan tema acara hari ini yaitu mengenal Fintech, peer-to-peer lending, dan manfaatnya selama masa pandemi. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau cek dulu nih. Saya dapat kabar ternyata lagi banyak yang UAS ya ternyata ya, baru UAS dadakan ya, dan baru bisa join siang-siangan ya. Ya udah tidak apa-apa teman-teman. Nanti saya tunggu lagi untuk beberapa teman-teman yang lain untuk bisa join ya di acara webinar kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Baik, sebelum kita memulai acara kita hari ini, saya ingin mempersilakan terlebih dahulu perwakilan dari kampus Universitas Sumatera Utara, yaitu Mas Ibnu Prayetno sebagai Gubernur PEMA FISIP USU untuk bisa memberikan kata sambutannya. Terima kasih. Kepada Mas Ibnu, saya persilakan. Ya, Mas Ibnu, saya persilakan untuk memberikan kata sambutannya, Mas. Ditunggu sebentar ya. Oke, baik. Sepertinya Mas Ibnunya sedang berhalangan. Mungkin saya akan minta tolong kepada moderator kita untuk bisa memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Kepada Mbak Kustiningsih Dwi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Daniel dan narasumber-narasumber kita. Sebelumnya mohon maaf ya, karena Mas Ibnunya lagi ada kendala dan tadi berhubung untuk perwakilan BPH juga sedang ada masalah mungkin dari jaringan ya Mas. Jadi sini saya mewakili dari teman-teman PEMA, khususnya selamat datang kepada teman-teman semua yang menjadi peserta dari webinar ini. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirobbilalamin ya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Kami berharap sih dari kegiatan ini kita bisa belajar bersama terkait mendapatkan ilmu yang baru ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang kurang paham nih terhadap apa sih sebenarnya fintech peer-to-peer gitu, lending ya. Karena tahun itu cuma fintech aja gitu, tapi nggak tahu ada P2P-nya itu apa gitu. Jadi mungkin dari sini kita bisa dapat ilmu yang baru, bisa diterapkan juga di kehidupan kita masing-masing, karena pasti banyak sekali manfaat dari seminar kita pada hari ini gitu. Mungkin itu aja untuk kata sambutan singkatnya. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih kepada Mas Daniel dan panitia semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan Mas Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dwi untuk kata sambutan yang sudah diberikan bagi kami semua pada pagi hari ini. Selanjutnya di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari produk Pundiko. Saya persilakan, terima kasih. Terima kasih Mas Daniel atas waktunya. Oke, saya perkenalkan kembali, saya perwakilan dari Pundiko, nama saya Kadek Dharma Susila. Saya coba memperkenalkan produk-produk yang saat ini Pundiko pasarkan sebagai salah satu fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Oke, lanjut next. Oke, Pundiko sampai saat ini fokus kami adalah di UMKM. Jadi kami memang menyasar adalah sektor-sektor yang produktif. Jadi sampai saat ini beberapa sektor-sektor UKM yang sudah kami biayain, dari yang terkecil ya, dari yang ultra mikro, sampai yang benar-benar di pedagang pasar seperti itu menjadi fokus-fokus kami saat ini. Dan moto kami adalah memberikan kenyamanan dan keamanan. Mungkin hampir sama dengan teman-teman fintech yang lain. Keamanan dan kenyamanan ini adalah salah satu kunci bagi fintech untuk menjalankan operasionalnya. Oke, next. Lanjut. Oke, tadi saya bicara tentang keamanan dan kenyamanan. Jadi kenyamanan apa saja yang kami Pundiko tawarkan? Yang pertama mungkin hampir sama ya. Kalau fintech peer-to-peer lending itu pasti mudah diakses. Jadi berbeda dengan kredit di bank konvensional pada umumnya. Kalau di bank kita harus datang ke bank, mengajukan aplikasi, melampirkan kelengkapan dokumen, persyaratan semua. Jadi kalau di fintech peer-to-peer lending termasuk juga di Pundiko cukup simpel. Teman-teman tinggal mengakses portal kami melalui internet, itu sudah bisa langsung mengajukan pengajuan pinjaman. Jadi tinggal mengisi aplikasi, itu sudah bisa langsung mengakses untuk pengajuan pinjaman. Yang kedua, prosesnya cepat. Jadi tidak seperti pinjaman di bank pada umumnya. Di Pundiko sendiri kami paling lambat itu 3 kali 24 jam. Paling lambat untuk pinjaman biasa, tapi untuk pinjaman jangka waktu pendek atau bridging loan itu 1 hari. Kemudian persyaratannya mudah. Nah, tadi saya sempat singgung sebentar. Jadi persyaratan untuk di Pundiko memang tidak terlalu rumit ya. Jadi persyaratannya cukup mudah, KTP, KK. Nanti saya akan bahas untuk persyaratan di slide berikutnya. Kemudian keamanan data pribadi. Mungkin tadi teman kita dari teman Prima udah menyampaikan keamanan data pribadi seperti apa. Kami di fintech peer-to-peer lending seluruhnya itu wajib mengaplikasikan ketentuan ISO 27001. Jadi tentang keamanan data pengguna. Jadi kami sudah bersertifikasi ISO dan itu wajib bagi kami sebagai fintech peer-to-peer lending untuk mengaplikasikan ketentuan ISO tersebut. Ya, itu salah satu syarat wajib bagi seluruh fintech peer-to-peer lending. Nah, kemudian tanpa agunan, pinjaman di Pundiko tidak terlalu besar ya. Kami dari 1 juta sampai ke 25 juta semua tanpa agunan. Semua dianalisa tergantung dari besar kecilnya usaha masing-masing peminjam. Oke, silakan next. Nah, siapa saja yang sampai saat ini sudah bisa mengakses atau kami biayain yang bekerja sama dengan Pundiko? Yang pertama pedagang pasar, seperti tadi saya sampaikan, pedagang pasar ini sebenarnya marketnya cukup besar ya, dan selama ini harus kita akui bahwa pedagang pasar ini lebih nyaman mereka meminjam uang di rentenir. Jadi kami punya misi bahwa kami harus bisa mengurangi ketergantungan para pedagang pasar ini dengan rentenir. Kenapa? Mereka adalah para pelaku UMKM yang tahan banting. Tahan banting, nah apalagi dengan sekarang bantuan atau suku bunga yang lebih rendah. Jadi saya yakin mereka akan bisa lebih bertumbuh, lebih berkembang, dan mereka adalah sektor yang paling kuat saat resesi atau saat krisis ekonomi melanda. Jadi pedagang pasar ini nggak kena dampaknya terlalu besar.
mereka tetap bisa berjualan dan mereka masih eksis. Jadi mereka adalah sasaran utama kami. Yang kedua, pedagang kaki lima. Jadi pedagang kaki lima ini contohnya ya, pedagang mie ayam, pedagang bakso keliling, pedagang es lilin keliling. Nah itu kalau kita lihat sebenarnya perputaran usaha mereka cukup besar. Nah, cuma selama ini mereka kadang terkendala dari sisi permodalan. Contoh rombongnya yang harus direnovasi ya, dirubah, dipercantik. Atau selama ini banyak yang rombongnya itu sistemnya pinjam. Mereka tidak punya sendiri, jadi mereka masih bekerja pada majikannya lah atau juragannya gitu ya. Mereka tidak bekerja sendiri, jadi mereka seperti karyawan. Nah, kita arahkan mereka lah yang menjadi pengusaha sendiri, menjalankan usaha sendiri dengan cara membeli rombong. Jadi modal-modal itu yang kita support pada pedagang-pedagang kaki lima seperti ini. Kemudian ada juga beberapa merchant online. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa merchant online yang memasarkan produknya di marketplace. Jadi untuk merchant online ini ada yang pinjaman modal kerja, ada yang untuk dana talangan atau bridging loan. Kemudian ada juga startup. Nah, startup ini cocok untuk rekan-rekan mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur nih. Karena sampai saat ini kami juga di Pundiku sudah membiayain beberapa mahasiswa. Jadi beberapa mahasiswa dari inkubator bisnis dan juga lab kewirausahaan yang punya usaha, itu kita sudah melakukan kerjasama ya PKS dengan beberapa kampus bahwa mahasiswa mereka yang punya usaha, yang punya jiwa entrepreneur, kita support dari sisi pembiayaan dengan suku bunga yang kita sepakati dan lebih rendah dari suku bunga yang umum, seperti itu. Ya banyaklah kemudahan yang kita berikan khusus untuk startup ini. Kemudian usaha franchise. Jadi kita juga di Pundiku bekerja sama dengan beberapa perusahaan franchise dalam hal penyediaan modal untuk pembelian franchise dan juga untuk modal kerja usaha mereka selanjutnya. Oke, next. Nah, tadi saya singgung syarat-syaratnya cukup mudah ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Mungkin hampir sama dengan rekan-rekan fintech yang lain, KTP dan itu wajib warga negara Indonesia, dan ada kartu keluarga dan rekening bank pribadi untuk dana penampungan dana pinjaman, kemudian surat keterangan usaha. Nah, kalau surat keterangan usaha ini tidak semua wajib. Untuk yang pinjaman tertentu yang kami lihat usaha sudah cukup besar dan sudah punya tempat yang tetap, itu biasa kita mintakan surat keterangan usaha. Dan usianya ini sesuai dengan ketentuan 21 tahun sampai 60 tahun. Nah, kemudian ada juga pertanyaan kemarin, apakah usia di bawah 21 tahun boleh meminjam? Boleh saja, tapi dengan syarat nanti kita lihat apakah ada hubungan dengan orang usaha dengan orang tuanya atau saudaranya yang lain seperti itu. Nah, itu persyaratan dari Pundiku. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak berinteraksi lewat tanya jawab ya tentang fintech seperti apa, kemudian bagaimana nanti perkembangan fintech selanjutnya. Mungkin Mas Daniel, itu aja dari saya Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kadek untuk penjelasan mengenai produk Pundiku. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi talk show. Sesi talk show kita hari ini bertema mengenal fintech peer-to-peer lending dan manfaatnya selama masa pandemi. Di sini sesi talk show akan dipimpin oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Kustiningsih Dwi Indaryati, selaku Ketua PPM Pema Visip USU. Kepada Mbak Dwi, saya persilakan waktunya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Daniel yang udah membantu acara ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Mbak Dwi? Iya, suaranya sudah. Satu hal, kita belum melakukan foto bersama nih. Jadi, oh iya. Sebelum talk show kita mulai, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Boleh. Saya undang untuk semua teman-teman bisa membuka kameranya. Ya, buat teman-teman yang udah join bisa dibuka kameranya biar kelihatan nih teman-teman yang cantik, yang ganteng pagi-pagi udah siap-siap ya untuk memulai aktivitas kita nih pada hari ini. Buat mas-mas nih dari Mas Hendra, Mas Kadek, Mas Arif juga bisa nih pakai gaya yang luar biasa ya
di pagi hari ini untuk sesi foto. Dikembalikan buat Mas Daniel untuk mengarahkan sesi fotonya. Baik, teman-teman semua yuk bisa ditunggu, bisa dibuka kameranya semua. Nanti kita akan lakukan foto bersama sebanyak 4 kali ya teman-teman. Nanti yang terakhirnya kita akan merekam video bersama. Nah, dalam hitungan kita akan lakukan foto bersama. Siapkan senyum terindahnya. 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi. 3, 2, 1, senyum. Yang ketiga, 3, 2, 1, senyum. Oke, yang terakhir kita akan rekam video. Jadi di sini kalau saya bilang keuangan, jarinya huruf L seperti saya ini. Kalau saya bilang salam literasi keuangan, gerak-gerakan seperti ini ya. Jadi salam literasi keuangan, digerak-gerakan seperti ini. Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Salam literasi keuangan. Oke, baik. Terima kasih semua teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Kita akan lanjut kembali acara talk show kita. Kepada Mbak Dwi, saya persilakan. Terima kasih. Oke, sekali lagi makasih ya buat Mas Daniel. Tadi kita udah ada sesi foto-fotonya nih ya. Jadi untuk itu kita mulai aja nih. Di acara sesi talk show dengan tema mengenal fintech peer-to-peer lending dan manfaatnya selama masa pandemi. Nah, di sesi ini kita tadi udah diperkenalkan dengan 3 narasumber kita yang kece-kece, yang luar biasa, perwakilan dari beberapa perusahaan, yaitu ada Pundiku, ada Kairin, ada teman Prima selaku yang telah memberikan persentase produk pada kesempatan yang tadinya sudah kita jelaskan sama-sama. Jadi di sini teman-teman udah lebih mengenal ya terkait fintech peer-to-peer lending itu apa gitu. Karena pas awalnya ngelihat mungkin banyak ya yang masih belum tahu, tapi ternyata sekarang udah dijelasin, udah ada persentase produknya juga, dan kita udah lebih mengenal nih. Nah, jadi di sini kita mau ngasih talk show yang nantinya bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang secara bergilir yang bakalan saya sampaikan buat mas-mas kalian, narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Masuk aja nih tanpa berlama-lama lagi. Untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Mas Hendra ya, selaku perwakilan dari Kairin, yaitu Digital Marketing Manager. Sebenarnya ini Mas, kita ada pertanyaan yang sebenarnya menjadi dasar nih. Di era pandemi sekarang ini, menurut dari Mas sendiri, apa sebenarnya perilaku kehidupan finansial masyarakat gitu, khususnya untuk di era pandemi ini? Mungkin dari Mas Hendra simpel ya, tadi jawabannya kita sebenarnya dituntut biar mudah untuk beradaptasi seperti itu ya Mas, terhadap lingkungan sendiri. Karena kan benar ya yang dibilang sama Mas Hendra, perubahan lingkungan, perubahan keadaan, globalisasi itu merubah setiap perekonomian yang ada. Jadi kita memang dituntut untuk bisa beradaptasi, bisa mengerti ya lingkungan itu seperti apa, dan tetap berhati-hati untuk menjalankan kehidupan apalagi yang berkaitan dengan finansial seperti itu Mas Hendra ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kita masuk ya ke pertanyaan selanjutnya kepada Mas Kadek nih, Mas Kadek dari Pundiku, CEO dari Pundiku. Dari tadi penyampaiannya mungkin Mas, dari penyampaian dari persentase tadi, kita lihat ya masyarakat gimana keadaannya sekarang gitu. Nah, menurut Mas Kadek sendiri, apakah masyarakat itu di era pandemi ini lebih suka menabung atau justru lebih menghabiskan dananya gitu, uang mereka gitu? Padahal kan dari era pandemi ini kesulitan ya perekonomian, tapi apakah di era perekonomian yang sulit ini masyarakat lebih suka menabung atau dananya lebih suka untuk dihambur-hamburkan seperti itu Mas? Menurut Mas bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Dwi atas pertanyaannya. Bagus ya. Jadi ini sebuah fenomena ya, bahwa harus kita akui selama pandemi ini kita mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti kondisi yang ada. Jadi semuanya serba harus kita rubah. Kita yang merubah. Jadi bukan kita mengikuti yang lain, karena kondisi tiap orang itu berbeda. Jadi contoh saja nih, kalau orang yang punya tabungan, mereka akan menyimpan dananya, tetap ditabung, tapi pikirannya bukan untuk tabungan itu berupa investasi lagi atau untuk hal yang lain, tapi tabungan ini adalah untuk benar-benar jaga-jaga supaya saya tetap bisa hidup. Jadi mereka tidak pernah tahu usaha mereka ini nextnya masih akan tetap jalan, kecuali yang PNS ya, yang gaji tetap bulanan, yang karyawan itu beda. Tapi untuk yang punya usaha, mereka akan berpikir, apakah usaha yang saya jalankan
ini masih bisa jalan selama masa pandemi sampai berakhirnya pandemi atau tidak? Atau justru di tengah jalan usaha saya tutup, bangkrut. Nah, ketika tutup, mereka harus punya option. Ini saya harus ngapain? Ternyata usaha saya jalankan ini udah nggak laku di zaman pandemi. Mereka harus berinovasi. Dan ketika mereka akan berinovasi, menjalankan sebuah usaha yang baru, mereka harus punya uang, fresh money. Nah, dalam kondisi pandemi, dulu mungkin sebelum ini mereka gampang saja ke bank, mengajukan kredit, cair. Tapi di masa pandemi ini berbeda. Ketika ke bank, itu pertanyaan bank adalah satu, usaha dulu apa Pak? Usaha ini Pak tutup, kenapa? Udah nggak laku. Nah, begitu bank mendengar cerita itu udah langsung close. Case close, nggak ada pinjaman. Dan hampir sebagian besar bank itu memang mereka tidak stop lending. Mereka tetap melakukan lending, cuma dengan persyaratan yang sangat ketat. Untuk startup mungkin mereka berpikir 2 kali untuk memberikan kredit. Tapi untuk yang customer yang sudah biasa, top up, sudah sering, itu mungkin mereka berani dengan jumlah itu yang lebih rendah dari biasanya, hanya untuk bisa jalan saja. Nah, itulah kondisi perbankan kita pada saat ini, ya. Jadi kita harus akui bahwa berbeda tapi kondisi. Nah, kalau yang pintar pasti dana mereka, dana tabungan mereka untuk jaga-jaga seandainya usaha mereka itu uang itu dipakai. Kalau usahanya masih jalan ya untung mereka masih punya tabungan untuk hari depan atau keperluan yang lain. Jadi mereka tidak untuk foya-foya, tidak untuk nongkrong, tidak untuk jalan-jalan seperti itu. Sudah berbeda, ya. Pada umumnya kecuali yang memang duitnya banyak gitu ya, berbeda. Tapi untuk kita masyarakat pada umumnya, kita sangat hati-hati menggunakan uang. Uang itu adalah sekarang untuk hidup dulu yang utama, dan yang kedua untuk menjamin, untuk meyakinkan bahwa usaha kita tetap jalan. Ya, mungkin itu aja pikirannya pengusaha kita saat ini. Itu Mbak Dwi. Oke, terima kasih buat Mas Kadek ya atas tanggapannya nih. Mungkin teman-teman mahasiswa lainnya, teman-teman yang udah join di webinar kali ini tanya-tanya gitu kan, hubungannya apa gitu sama mahasiswa gitu kan? Kenapa dari tadi bahasnya pengusaha, UMKM dan sebagainya, padahal hal-hal yang disampaikan dari Mas Kadek, Mas Hendra, Mas Arif sekalian itu memang benar-benar bisa jadi pengetahuan juga. Apalagi usaha itu bukan hanya dimulai dari kita saat udah lulus perkuliahan aja seperti itu ya Mas, tapi mulai dari sekarang juga banyak teman-teman yang udah mulai usahanya, mulai UMKM sendiri, atau mungkin ilmunya nanti bisa disampaikan ke orang tua, ke orang-orang yang kita sayang ya untuk kedepannya. Bagaimana tadi tanggapan dari Mas Kadek terkait pikiran kita tuh jangan lagi untuk difoya-foyakan, tapi untuk finansial dan sebagainya itu kita tabung untuk bagaimana ke depannya gitu kan. Karena kita benar-benar nggak tahu ke depannya itu bakalan ada tantangan seperti apa nih bakal kita hadapi. Sekali lagi makasih buat tanggapannya Mas Kadek. Mungkin kita tadi udah dapet ya gambarannya gimana teman-teman. Kita udah dikasih tahu cara bagaimana kita mengatur finansial dan sebagainya. Nah, kita mau tanya tips-tipsnya nih kepada Mas Arif nih terkait apa sih, gimana sih Mas gitu tipsnya buat kami khususnya mahasiswa atau UMKM gitu, karena kan untuk info ke keluarga juga kan, cara pintar untuk mengatur keuangan apalagi di era pandemi sekarang ini. Kepada Mas Arif, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya sekali ya dari saran-saran Mas Arif tadi, bisa dicatat-catat tuh teman-teman, apa aja tadi tips-tips untuk mengatur keuangan, karena bener ya Mas, apalagi buat cewek-cewek nih, mahasiswi-mahasiswi yang ada gitu kan, pasti ngelihat iklan, ada iklan-iklan skincare, padahal skincare di rumah masih ada, untuk perawatan-perawatan wajah dan sebagainya itu masih ada, tapi karena biar ada glowing iklan, ya. iya, karena ada iklan-iklan ini gitu Mas, jadi kita yang awalnya udah punya pengeluaran, udah diatur pengeluarannya, tapi karena ada iklan sana sini, jadi kita menghambur-hamburkan gitu kan, padahal tidak terlalu mendesak kebutuhannya. Nah, ini tipsnya bisa diterapin di teman-teman semua. Ya, kalau Benar misalnya sekali. Ya. ada kebutuhan yang lebih mendesak, itu dulu yang didahulukan ya, baru selebihnya bisa disisihkan untuk keperluan yang lain seperti itu ya. Luar biasa sekali. Nah, mungkin sekarang kita masuk nih ke tema kita, mau bahas fintech, karena dari tadi kan belum ada nih jingle fintech-nya gitu kan. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan kembali lagi nih kepada Mas Hendra.
berdasarkan produk dari fintech yang tadi udah dijelaskan ya Mas di persentase sebelumnya, apakah ada kiat untuk bagaimana kita mengolah keuangan dengan fintech terutama untuk UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan sepertinya ya Mas. Dikembalikan kepada Mas Hendra. Terima kasih buat Mas Hendra. Ini saya sudah berbayangan ya gimana fintech itu bisa mempermudah, apalagi teknologi yang hadirnya sebenarnya memang untuk mempermudah kehidupan kita manusia. Berkaitan nih, Mas, ya makasih buat Mas Hendra tadi sebenarnya atas tanggapannya. Berkaitan dengan pembahasan yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Hendra, sekarang kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya kepada Mas Kadek nih, kembali lagi ya. Sebenarnya Mas, jadinya fintech itu tuh apa gitu Mas? Apa sebenarnya itu fintech dan kenapa fintech itu industri fintech ini hadir di Indonesia gitu? Awal mulanya itu bagaimana? Mungkin dari Mas Kadek bisa memberikan tanggapannya, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Jadi kalau ditanya apa tuh fintech, fintech itu luas Mbak ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan mahasiswa ini sudah hampir sebagian besar itu sebagai user fintech. Jadi kalau kita lihat fintech, ini sebenarnya penggabungan. Jadi penggabungan dua jenis bisnis ya. Yang pertama bisnis jasa keuangan, yang kedua adalah bisnis teknologi informasi. Kalau dulu jalan-jalan sendiri gitu ya, teknologi informasi sendiri, kemudian jasa keuangan sendiri, walaupun awalnya memang perbankan ini atau jasa keuangan itu sudah menggunakan teknologi. Tapi teknologi ini mungkin mereka ciptakan sendiri di internal. Mereka belum berkolaborasi dengan perusahaan penyedia jasa informasi seperti itu. Nah, sejak mungkin kita tahu ya awalnya kalau kita dulu nabung ya atau mau tarik tabungan sebelum berkembang teknologi informasi dengan perbankan atau jasa keuangan, kita kalau mau nabung harus ke bank. Ya, harus bawa buku tabungan, bawa duit, cash ke bank, store. Kalau mau narik duit juga gitu sama, harus ke bank juga tarik. Nah, kemudian berkembanglah dari situ kan. Ini biar simple, biar lebih mudah, gimana nih biar aman. Akhirnya keluar yang namanya ATM. Nah, ATM pun awalnya kita nggak bisa setor di situ kan, hanya bisa tarik aja. Kemudian berkembang lagi karena mengikuti kebutuhan manusia dan perkembangan teknologi sebenarnya. Jadi dari sisi teknologi itu berkembang. Begitu berkembang, sampaikanlah ke teman-teman jasa ini loh ada teknologi seperti ini, kamu bisa pakai nih seperti ini. Jadi disitulah bentuk kolaborasinya. Jadi dari ATM tadi dulunya hanya tarik, sekarang setor pun bisa. Jadi kita nggak perlu setor uang ke bank gitu kan. Nah itu juga bagian dari fintech. Jadi sebenarnya fintech itu gabungan atau peleburan antara jasa keuangan, industri jasa keuangan dan teknologi. Mereka melebur menjadi sebuah bisnis di mana informasi ini mendukung jasa keuangan dalam hal kemudahan. Jadi kemudahan-kemudahan apa yang bisa diberikan oleh lembaga jasa keuangan ini? Semakin mudah, semakin aman, itu yang akan dicari oleh masyarakat. Ya, maka sekarang semua perusahaan penyedia jasa informasi teknologi ini mereka berlomba-lomba menemukan hal yang baru. Jadi saya yakin namanya fintech itu akan terus berkembang, ya, akan mengikuti kebutuhan manusia semakin gampang, semakin mudah itu yang laku. Jasa keuangan juga gitu. Jadi semakin mereka memberikan penawaran yang memudahkan masyarakat, ya, semakin simpel, maka lembaga jasa keuangan itu yang dicari. Ini berlomba-lomba sebenarnya. Nah, jadi perkawinan dua teknologi ini sebenarnya memenuhi kebutuhan manusia yang ingin serba cepat, serba aman, dan serba mudah seperti itu. Nah, mungkin itu fintechnya Mbak. Dari sisi fintech, apa itu fintech ya? Fintech itu ya seperti itu, peleburan dua bisnis, jasa keuangan dan teknologi untuk memudahkan kita untuk bertransaksi. Kenapa dia hadir gitu Bang? Nah, khusus kami kalau di fintech peer-to-peer lending ya, kenapa dibuat fintech peer-to-peer lending? Sebenarnya kalau kita lihat di awal keluarnya POJK 77 itu banyak nih rekan-rekan kita di perbankan itu agak boleh dibilang sedikit gini ya, cemas ya. Ini fintech hadir jangan sampai ini merongrong atau justru jadi kompetitor dari perbankan. Seperti itu awalnya.
Ya, ini karena dengan kemudahan ya yang fintech peer-to-peer lending miliki, itu jangan sampai justru menggerus perbankan yang ada. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi fintech ini hanya melengkapi, seperti Mas Hendra tadi sudah sampaikan ya. Ini kita ini hanya melengkapi industri jasa keuangan yang ada dengan berbagai kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat data dari OJK, itu ada gap ya kebutuhan UMKM kita itu hampir 1.650 triliun kebutuhan UMKM. Nah, sedangkan perbankan itu memasok berapa? Hanya sekitar 600 sampai 700 triliun. Itu yang bisa dipenuhi oleh perbankan. Nah, sisanya dari mana nih? Sisanya ini kami yakini adalah dari lembaga-lembaga keuangan yang tidak terdaftar. Contoh nih, di masing-masing desa itu ada yang namanya lembaga keuangan desa. Kemudian ada juga kalau di Bali ya ada LPD. Kemudian yang paling jelek yang kalau sampai UMKM kita kena itu rentenir. Nah, ini kasihan banget nih. Suku bunganya lumayan besar, 5-10%, luar biasa. Belum lagi praktek yang tidak manusiawi. Nah, sebenarnya inilah yang ingin diperangi oleh pemerintah. Jadi kita mengurangi ketergantungan pelaku UMKM kita atau masyarakat kita ya terhadap rentenir, dan juga ingin memberikan akses yang lebih luas pada seluruh masyarakat terhadap lembaga keuangan yang aman, nyaman, dan dipercaya. Nah, seperti itu. Jadi mendekatkan akses lembaga keuangan kepada masyarakat. Nah, seperti itu, Mbak. Kalau perbankan kan mereka tidak bisa seperti fintech peer-to-peer lending, gampang diakses dan jangkauan mereka juga berbeda. Yang ketiga, syarat mereka akan pasti berbeda kan. Di perbankan itu syaratnya cukup ribet, tidak seperti di fintech. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi gap pembiayaan tadi. Jadi dengan adanya fintech peer-to-peer lending ini kita harapkan jumlah masyarakat kita yang memanfaatkan jasa keuangan yang formal itu semakin banyak. Mungkin itu Mbak Dwi jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Mas Kadek yang luar biasa sekali. Kita jadi lebih mengetahui nih sebenarnya bagaimana tuh tadi fintech, terus ada penjelasan singkat. Nanti tapi teman-teman jangan takut, kita bakalan lebih mendalami terkait fintech peer-to-peer lending ya. Tapi sebelumnya nanti sebelum saya masuk nih ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas Arief dari teman Prima, kita bakalan ngingetin terus buat teman-teman sesuai dengan apa yang udah kita sebar ya di flyer. Kita bakal ngadain terkait undian grand prize yang berhadiah speaker JBL dan juga uang tunai tentunya. Nah, untuk mengikutinya deh teman-teman bisa memberikan pertanyaan aja melalui akun DIA Kreatif. Nanti bakalan setelah teman-teman melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, kita bakalan ada sesi pengundian di akhir acara nanti. Jadi nanti di acara ini bakalan ada sesi-sesi untuk kuis ya teman-teman. Setelah nanti ada beberapa arahan yang bakal diberikan ke Mas Daniel sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan sebelum kuis. Kita bakalan masuk ke pertanyaan terakhir dulu untuk sesi pertama. Kepada Mas Arief nih, apa saja sih sebenarnya jenis dari produk fintech itu sendiri? Karena kan dari tadi kita udah bahas fintech dan berbagai macam halnya, tapi kita nggak tahu di fintech ini ada apa aja sebenarnya jenis produknya gitu. Kepada Mas Arief dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Oke, terima kasih kepada Mas Arief ya udah memberikan penjelasan terkait jenis-jenis produk fintech. Jadi kita tambah pengetahuan lagi nih buat teman-teman. Dan jangan lupa ya tadi ada 148 fintech untuk peer-to-peer ya tadi. Oke, nah jadi teman-teman kalau misalnya kita mau bikin atau mau buka usaha, kita terkait ada kendala finansial sebagainya, jangan khawatir nih buat teman-teman ya, karena hadir nih ada fintech peer-to-peer gitu ya untuk memberikan kemudahan dan sebagainya gitu. Nah selanjutnya kita masuk untuk sesi kuis seperti yang tadi udah Dwi sampaikan ya buat teman-teman. Kita bakal ada sesi kuis, langsung aja nih kepada Mas Daniel. Mas Daniel, halo Mas Daniel. Halo. Oke, diserahkan ya kepada Mas Daniel untuk memasuki sesi kuis. Buat teman-teman jangan lupa tanya karena bakalan ada grand prize ya sesuai dengan apa yang udah tadi Dwi sampaikan. Dikembalikan kepada Mas Daniel untuk membawa sesi kuisnya. Terima kasih. Baik,
kita masuk ke sesi quiz. Nah, kali ini saya akan memberikan pertanyaan. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaannya, teman-teman tinggal gunakan feature raise hand yang ada di reactions ya. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Boleh sebutkan jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia yang tadi sudah sempat dijelaskan. Untuk teman-teman yang bisa menjawab, nanti akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Kira-kira apa saja jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia yang sudah dijelaskan tadi. Boleh menggunakan feature raise hand, teman-teman. Kalau ada yang ingin menjawab, jawab aja dulu, nggak apa-apa. Salah nggak salah juga akan dapat nanti kalau jawabannya paling tepat. Oke, di sini ada Maulana Hardi. Halo Mas Maulana. Halo Mas. Iya, bisa jelaskan tadi jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia apa saja? Nanti saya minta Mas Hendra untuk menjadi jurinya, Mas ya. Maaf kalau salah, jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia dari yang jelas tadi. Yang pertama ada peer-to-peer lending yang P2P ya kalau nggak salah sebutannya. Ya. P2P itu adalah menyediakan layanan pemberian dana pinjaman di platform gitu tadi penjelasannya. Jenis yang kedua baru ada e-agregat yang kayak Oppo, etiket, namanya payment clearing statement gitu. Itu sih ada 2 yang saya dengar tadi, yang saya pahamin. Baik, terima kasih Mas Maulana. Mas Maulana, jangan di lower hand dulu, tetap raise hand dulu ya. Baik. Boleh teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan kira-kira? Mungkin ada yang tahu jawaban yang lebih panjang lagi, lebih tepat, atau ada yang ingin ditambahkan, boleh loh teman-teman. Bisa menggunakan feature raise hand yang ada di reactions untuk menjawab pertanyaannya. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin menjawab? Oke, di sini ada RM. Halo, RM. Halo, ya, bisa dijawab? Ya, suaranya sepertinya agak kecil, boleh dibesarkan lagi? Halo? Iya, sudah jelas. Ya, yang pertama itu ada peer-to-peer lending, itu maksudnya pemilik modal dan peminjam, itu contohnya itu Klik Kami, terus ada Teman Prima. Kemudian ada manajemen risiko dan investasi, contohnya itu Cek Premi. Terus ada payment seperti OVO. Terus yang keempat, market aggregator, yaitu membandingkan dengan vintage lain. Misalnya cari tiket termurah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak RM. Iya. Oke, di sini sudah ada jawaban dari Mas Maulana dan Mbak RM. Mas Hendra, kira-kira siapa nih jawaban yang paling tepat? Terima kasih atas penjelasan tambahannya ya, berarti dari Mas Hendra. Kita jadi lebih paham ya buat teman-teman sekalian. Jadi langsung diinget nih, mana tahu nanti itu masuk di pertanyaan kuis, jadi teman-teman bisa jawab apa sih tadi fintech peer-to-peer atau P2P ya, P2P ya, P2P tadi ya. Terkait hal ini nanti mana tahu ada sesi pertanyaannya, jadi teman-teman bisa jawab dan jadi tambahin pengetahuan juga. Nah, selanjutnya buat pertanyaan selanjutnya kita beralih ke Mas Kadek. Sebenarnya Mas, di peer-to-peer ataupun fintech ini sendiri kan bisa aja nih teman-teman sekalian minjem uang untuk foya-foya atau minjem uang untuk ini. Nah, jadi pinjamannya itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif. Nah, jadi sebenarnya kita mau nanya terkait perbedaan sebenarnya apa sih perbedaan dari fintech peer-to-peer lending yang produktif ataupun produktif dan juga fintech peer-to-peer yang konsumtif gitu. Kepada Mas Kadek dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Jadi saya mungkin pertegas sedikit ya terkait yang namanya produktif dan konsumtif. Jadi sebenarnya ini beda-beda tipis yang namanya produktif dan konsumtif, apalagi fintech produktif dan fintech konsumtif. Karena gini Mbak, ada beberapa fintech yang mereka fokusnya memang ke usaha produktif, ke UMKM, ada.
Kemudian ada juga beberapa fintech yang ke konsumtif, ada juga misalnya untuk pembelian baju. Tapi kita jangan terjebak di kata-kata konsumtif dan produktifnya. Kadang beberapa peminjam, contoh nih, mereka meminjam uang untuk beli sepeda motor. Ternyata sepeda motor itu dipakai untuk menunjang usaha. Ya, contoh dia ngojek gitu kan. Nah, ini apakah kita kategorikan karena dia beli motor ini konsumtif nih gitu. Ya, kalau menurut saya nggak bisa seperti itu, karena motor itu ternyata itu sarana usaha dia yang paling utama. Kalau nggak ada motor mereka nggak bisa berusaha. Nah, itu contoh. Nah, kemudian ada lagi nih, beli baju untuk kerja sama beli baju untuk jalan-jalan. Nah, kalau kita yang karyawan ya, pegawai gitu. Nah, kita memang dituntut misalnya baju kita ini sudah tidak layak, sedangkan kita kerja di front line gitu ya, harus kelihatan rapi. Nah, kita harus beli baju untuk kerja, mendukung pekerjaan. Nah, di satu sisi dia bisa dikategorikan konsumtif, tapi di satu sisi ini untuk mendukung pekerjaan saya, disitulah saya menghasilkan seperti itu. Nah, contoh seperti itu lagi. Yang ketiga, beli laptop. Ya. Kalau kita beli laptop untuk anak gitu ya, untuk kuliah, ya mungkin itu 100% konsumtif ya. Tapi ketika laptop itu digunakan untuk bekerja, misalnya programmer IT gitu ya, digital marketing. Nah, kalau nggak ada laptop, mereka nggak bisa kerja. Nah, jadi memang itu masuk ke produktifnya. Jadi kita harus melihatnya benar-benar lebih mendalam, yang mana disebut konsumtif, yang mana disebut produktif. Nah, jadi sekarang kalau kita masukkan ke fintech, jadi banyak ya fintech yang multi. Mereka menawarkan juga produktif, ya ada, konsumtifnya juga ada. Ada yang mengkhusus ke konsumtif. Jadi dia hanya menawarkan untuk penjualan sepatu, baju seperti itu ya, tidak untuk usaha gitu. Nah, kalau kami di Pundiku, kami memang fokus kami ke usaha produktif. Jadi seluruh usaha produktif selama dia memang untuk menunjang usahanya, itu kita bisa bantu. Mungkin kita bisa membedakan dari situ, Mbak. Jadi tidak hanya melihat dari konsumtif ini untuk yang foya-foya, produktif ini untuk usaha. Jadi tidak seperti itu melihat. Jadi harus melihat dari fungsi pinjaman itu dan bagaimana kita menyikapi pinjaman itu, apakah memang berguna untuk usaha kita atau tidak. Mungkin seperti itu, Mbak Dwi. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Mas Kadek. Ini tercerahkan ya. Tadi memang kesalahan saya ya. Sebenarnya teman-teman jadi tidak boleh mengeneralisir berarti ya terkait bagaimana konsumtif dan juga produktif itu sendiri. Karena kita nggak tahu, bisa aja mereka minjam untuk hal tersebut, ternyata hal tersebut tidak seperti yang kita pikirkan, seperti itu ya Mas Kadek ya. Oke, jadi udah dapat ya teman-teman bagaimana perbedaan dari fintech yang produktif dan juga fintech konsumtif tadi berdasarkan yang telah disampaikan oleh Mas Kadek. Nah, selanjutnya kita Mas Kadek berkaitan ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Lalu apa peran yang dilakukan oleh perusahaan fintech sendiri dalam mendukung inklusi dan juga literasi keuangan di Indonesia itu sendiri? Bagaimana tanggapannya Mas Kadek? Persilakan kepada Mas Kadek. Oke, makasih Mbak Dwi pertanyaannya. Jadi yang kita lakukan hari ini itu bagian dari literasi ya. Jadi ini bagian dari literasi, bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia akan fintech itu. Jadi fintech dan juga lembaga jasa keuangan lah pada umumnya lah. Jadi hari ini kita melakukan salah satu fungsi literasi. Nah, dari literasi ini kita harapkan masyarakat semakin mengenal. Ketika mereka mengenal, mereka tahu, akhirnya mereka mencoba nih. Karena kebutuhan, mereka mencoba menggunakan yang namanya fintech atau jasa keuangan. Nah, itu masuk kepada inklusinya. Bagaimana mereka bisa mengakses lembaga jasa keuangan ini. Ya, itu peran kita. Jadi peran ini sudah jalan ya. Apalagi dari Mas Hendra tadi sudah sampaikan, OJK mewajibkan kita melakukan literasi dalam setahun minimal 12 kali gitu ya. Jadi wajib kita melakukan literasi. Itu salah satu fungsinya. Dan kalau inklusinya, saya rasa sudah jutaan pengguna ya di Indonesia itu sudah mengakses fintech peer-to-peer lending. Nah, itu bentuk inklusinya. Jadi kita benar-benar bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin itu Pak Dwi penjelasan saya.
Oke, terima kasih penjelasannya kepada Mas Kadek. Kita udah dapat ya bagaimana peran dari perusahaan fintech sendiri dalam mendukung inklusi dan juga literasi keuangan Indonesia. Nah, soal mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya nih sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita masuk lagi ke sesi kuis yang bakal dipandu oleh Mas Daniel. Mas Daniel, halo. Halo Mas. Mas Daniel. Yes, Mbak. Kita masuk lagi ke dalam kuis ya. Silakan kepada Mas Daniel. Ya, kira-kira pertanyaan apa lagi mau saya tanyakan buat teman-teman semua di sini ya. Oke, tadi sempat dijelaskan ya mengenai inklusi dan literasi keuangan. Boleh dijelaskan apakah itu inklusi dan literasi keuangan? Kira-kira apakah ada teman-teman yang menjawab? Menjelaskan mengenai inklusi dan literasi keuangan. Oke, di sini ada Mas Hari Christian. Nanti saya minta Mas Arief menjadi jurinya ya. Oke Mas, terima kasih atas kesempatannya setelah memberikan saya untuk menjawab. Oke, di sini saya akan langsung menjawab saja. Kalau inklusi keuangan di situ adalah bagaimana cara penggunaan uang untuk digunakan sebagai apa. Misalnya ada uang dipakai untuk dia mendapatkan uang dari pinjaman, digunakan untuk apa, dan juga bisa digunakan sebagai investasi, penggunaan usaha, ataupun konsumsi pribadi. Sementara kalau literasi keuangan, menurut saya adalah pengetahuan terhadap uang itu digunakan untuk apa, dan bagaimana pengetahuannya terhadap pemakaian uang, seperti bagaimana cara untuk melakukan investasi, bagaimana cara untuk mendapatkan sumber uang, dan lain-lain sebagainya. Itu sih Mas, menurut saya kembalikan ke Mas Daniel. Baik, terima kasih Mas Hari untuk jawabannya. Ya, selanjutnya apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Mas Hari? Mas Hari jangan di lower hand dulu ya. Apakah ada teman-teman lain yang ingin menjawab? Oke, baik. Sepertinya tidak ada, tidak apa-apa. Saya langsung lempar ke Mas Arief. Bagaimana jawaban dari Mas Hari? Kira-kira apakah sudah tepat, Mas Arief? Oke, karena ini cuma satu orang ya, saya mau milih juga nggak ada yang dipilih. Jadi saya akan sedikit, boleh nggak saya sedikit menambahkan saja Mas Daniel? Boleh ya? Inklusi itu gini, tadi sepertinya udah dijelaskan juga sama Pak Kadek ya, kayak nggak salah ya. Inklusi itu bisa inklusi keuangan itu bisa diartikan bagaimana keadaan masyarakat kita dalam mengakses atau menggunakan produk jasa layanan keuangan. Jadi bagaimana caranya kok masyarakat supaya bisa dengan mudah mengakses, itu inklusi. Lalu literasi sendiri ya kita pengetahuan kita tentang layanan keuangan seperti sekarang itu kita belajar bagaimana cara mengetahui prosedur, prosesnya, teknologi dan sebagainya, itu adalah literasi. Jadi karena cuma satu ya otomatis juaranya satu orang tadi. Baik, terima kasih Mas Arief untuk tambahannya. Kalau begitu selamat Mas Hari Christian Purba. Anda memenangkan door prize berupa uang sebesar Rp100.000 yang akan langsung dikirimkan oleh tim kami kepada Mas Hari ya. Boleh Mbak Dwi, boleh dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Daniel. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Hari yang telah menjadi juara tunggal ya dalam kuis kali ini dan mendapatkan door prize sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ya ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal saya kasih kepada narasumber-narasumber kita. Buat teman-teman jangan lupa untuk terus memantengi penjelasan dan juga pembicaraan kita terkait materi-materi yang bakal disampaikan selanjutnya, karena nanti bakal ada satu sesi lagi untuk kuisnya. Nah, ini teman-teman yang tadi belum mungkin kurang tahu apa tadi inklusi atau udah lupa makin nggak bisa jawab. Nah, selanjutnya bisa dipantengin atas jawaban-jawaban dari narasumber kita. Jadi pas kuis nanti bisa berlomba nih, mana tahu kalian yang bisa memenangkan door prize dari acara ini. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya diberikan kepada Mas Kadek ya dari Undiku. Nah, apa aja Mas tantangan yang kita hadapi ataupun yang dihadapi dalam perkembangan industri fintech itu sendiri? Pada Mas Kadek dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dwi pertanyaannya. Jadi kalau tantangan saya sendiri mengalami ya. Jadi tantangan kita tuh ada dua sebenarnya.
Yang pertama dari internal kita sendiri, yang kedua dari eksternal. Kalau di internal kita tantangannya adalah seperti tadi kita bahas, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat yang umumnya dulunya mereka bertransaksi itu secara konvensional, mereka tidak mengenal teknologi, ataupun mereka mengenal teknologi, mereka user, tapi mereka tidak tahu bagaimana teknologi ini bisa mereka gunakan untuk mendukung usaha mereka. Jadi inilah tantangan kita, bagaimana mengedukasi masyarakat dari yang sebelumnya tidak tahu fintech jadi tahu. Nah, jadi yang dari sebelumnya mereka tidak menggunakan teknologi untuk berbisnis, itu sekarang mereka mau menggunakan teknologi itu untuk menunjang usaha mereka. Salah satunya ya menggunakan platform fintech untuk pinjam meminjam. Nah, itu tantangan di internal kita. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kadang kan kalau orang yang sudah tidak tahu teknologi malas. Aduh, malas, ribet, repot. Padahal itu simpel semua kalau kita memahami. Dari sisi itulah kita wajib mengedukasi masyarakat kita, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Jadi kita harus melakukan biar semua masyarakat kita mengenal teknologi gitu kan. Itu yang pertama, tantangan dari pihak di internal. Yang kedua, tantangan ini sebenarnya eksternal, yaitu fintech yang ilegal. Jadi sebenarnya fintech ini kalau di luar, mereka mendengar kata fintech atau pinjaman online, pinjol, mereka sudah konotasinya itu sudah jelek, dominan. Jadi hanya sekian persen yang mengetahui fintech legal. Oh, ini fintechnya lihat dulu nih ilegal atau legal. Tapi umumnya masyarakat kita begitu mendengar pinjol, waduh ini prakteknya udah bener nih. Prakteknya udah bunganya tinggi, nanti kalau ada apa-apa penagihannya kasar dan SMS blast kemana-mana ke seluruh kontak. Gitu. Padahal fintech yang terdaftar dan berizin di OJK tidak seperti itu. Kita sudah diatur oleh OJK sedemikian rupa dengan berbagai ketentuan. Jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Baik dari sisi operasional, teknologi, ataupun bagaimana kita menyelesaikan setiap pinjaman-pinjaman yang bermasalah. Jadi kami tidak diperkenankan menjalankan praktek seperti yang dijalankan oleh praktek pinjol ilegal. Nah, tantangan kita bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa ada 148 fintech peer-to-peer lending saat ini di OJK yang terdaftar dan berizin, itu menjalankan usahanya dengan benar. Jadi masyarakat kalau mau pinjam online, pinjamlah ke 148 ini. Caranya bagaimana sih? Tinggal di-search di website OJK siapa saja fintech-fintech yang sudah terdaftar atau berizin. Nah, silakan seperti itu. Itu ya edukasi yang harus kita lakukan bersama-sama. Supaya masyarakat mau tidak lagi meminjam uang di pinjam online yang ilegal. Kan dari sisi suku bunga kita lebih rendah. Dari sisi proses kita lebih aman. Dan juga dari sisi keamanan, kalau terjadi sesuatu, gagal bayar, itu juga kita nggak main-main. Kita juga menyelesaikannya juga dengan aturan. Dan OJK sudah sangat aware sekali bagaimana kita harus memperlakukan setiap mitra kita di pinjaman online ini. Jadi supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, jadi kalau dilihat ya rasio masyarakat mungkin saat ini masih lebih banyak yang tahunya adalah pinjaman online yang ilegal dan fintech itu sesat seperti itu. Padahal tidak. Kalau mereka pinjam di pinjol yang 148, kami pastikan praktek yang dilakukan adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu tantangan kita Mbak Dwi ya, ada internal, ada eksternal. Yaitu adalah PR kita bersama di fintech yang 148 ini. Itu Mbak Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Kadek ya. Mungkin tadi sudah lengkap penjelasannya, tapi di atas tanggapannya dari Mas Hendra nih. Nah, selanjutnya tadi kita udah ada menyinggung terkait fintech ilegal dan juga legal itu sendiri ya.
Tapi masih mungkin menjadi kendala nih Mas pada masyarakat umum ataupun mahasiswa sendiri untuk membedakan terkait fintech legal dan juga ilegal. Nah, ini sekarang pertanyaannya dialihkan kepada Mas Kade nih. Mas Kade, gimana sih cara kita untuk membedakan fintech ilegal dan juga legal itu sendiri? Dipersilakan kepada Mas Kade untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Mungkin tadi sebagian saya sudah jelaskan, Mas Arief juga sempat singgung ya. Jadi Mas Hendra juga sempat singgung tadi fintech legal dan ilegal. Saya cuma menambahkan beberapa hal aja dan mempertegas. Yang pertama mungkin paling jelas itu dari keanggotaan, ya. Yang pertama keanggotaan di asosiasi dulu di AFPI. Jadi kalau fintech yang legal itu mereka tercatat sebagai member di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Sampai saat ini hanya 148 yang terdaftar di AFPI. Kemudian dan juga cek juga apakah mereka terdaftar atau sudah berizin di OJK. Nah, sampai saat ini juga di OJK 148 yang terdaftar dan berizin di OJK. Nah, silakan kalau mau ngecek yang lebih pasti cari ada nggak di daftar AFPI atau di daftar OJK. Kalau memang tidak ada berarti kita pastikan mereka yang ilegal. Kemudian lihat dari suku bunganya Mbak. Jadi suku bunganya kita udah diatur ya oleh asosiasi dan oleh OJK. Itu maksimal yang bisa kita berikan itu 0,8 per hari maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau ada yang lebih dari itu kami pastikan adalah dari fintech ilegal. Nah seandainya ada dari 148 yang memberikan suku bunga di atas itu udah pelanggaran berat, itu pasti akan ada sanksi dari asosiasi dan dari OJK. Dan kami pastikan dari 148 sampai saat ini tidak ada yang memberikan suku bunga di atas 0,8. Itu yang kedua. Kemudian akses. Nah tadi Mas Arief sempat singgung ya, kalau kami di fintech lending itu hanya boleh mengakses 3 hal saja, kamilan, kamera, mikrofon, dan location. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi kalau akses kontak seperti yang dilakukan oleh fintech ilegal itu kami tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa atau ada punya teman atau kerabat pinjam di fintech yang ilegal, ketika terjadi tunggakan atau gagal bayar, itu mereka akan melakukan pemberitahuan ke hampir seluruh kontak. Mungkin mereka tidak sekaligus semua ya, mereka berjenjang biasanya. Pertama 10 kontak yang sering dihubungi dulu, kemudian 20 kontak yang sering dihubungi sampai hampir seluruh kontak dihubungi. Jadi itu benar-benar moral hazardnya luar biasa. Dan kemudian itu juga masuk dalam pencemaran nama baik karena di undang-undang perbankan, undang kita mengenal kita menjaga kerahasiaan para peminjam. Nah itu kan kalau sampai dibuka itu sebuah pelanggaran. Nah itu mungkin tambahannya Mbak, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Arief tadi ada kode OTP gitu ya, ada pemberitahuan mengenai transaksi yang mereka lakukan. Jadi mereka bisa mengecek juga transaksi yang kita lakukan ini aman atau tidak itu dari kode-kode seperti itu. Mungkin itu Mbak Dwi tambahan dari saya membedakan fintech ilegal dan fintech yang legal. Terima kasih Mbak Dwi. Ada AFPI sama AFSI tadi ya Mas. Ada Aftek juga ya. Aftek kalau di. Oke, jadi ada beberapa asosiasi lagi yang menaungi fintech ya teman-teman, jangan takut karena bukan hanya OJK aja ya. Udah dijelasin tadi lebih rinci oleh Mas Hendra. Nah selanjutnya pertanyaan kepada Mas Kadek nih, Mas Kadek. Halo Mas Kadek. Iya Mbak Dwi. Nah, jadi sebenarnya tadi udah dari penjelasan Mas Arief, dari penjelasan Mas Hendra gitu, apa sebenarnya menjadi peran nyata dari asosiasi-asosiasi ini dalam memberantas fintech ilegal gitu Mas? Mungkin kepada Mas Kadek bisa diberikan penjelasannya, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Kalau peran nyata memberantas fintech ilegal, mungkin tadi saya sempat singgung ya. Jadi memberantas ini kan artinya kita nggak usah terlalu gini dulu lah, menghilangkan semua enggak. Mungkin tahap awal kita mengedukasi dulu lah masyarakat, menyadarkan bahwa ada fintech yang legal, ada fintech yang ilegal. Jadi mereka tahu dulu. Nah, kemudian setelah mereka tahu, masyarakat kita sudah cerdas.
mereka akan memilih pasti yang legal. Jika kita bisa mengedukasi masyarakat, jika seluruh masyarakat Indonesia, kecuali, nah ini kecuali saya bilang nih, kecuali masyarakat itu yang sudah punya track record tidak bagus, baik track record tidak bagus di sisi perbankan ataupun dari sisi fintech lending. Nah, karena kita di fintech lending dan perbankan ini sudah punya gini Mbak, kalau di kita di fintech punya di API ya, kita punya datanya juga siapa-siapa peminjam-peminjam yang bermasalah. Kemudian di perbankan juga ada, kalau dulu namanya SID, sekarang namanya SLIK ya. Jadi kecuali mereka punya track record tidak bagus, nah mereka akan memilih untuk meminjam di fintech atau lembaga keuangan yang ilegal karena mereka sudah ditolak. Ya, jadi seperti itu Mbak. Jadi tugas kita adalah mengedukasi dulu. Setelah kita mengedukasi masyarakat kita, otomatis ketika masyarakat kita sadar, mereka akan menjauhi fintech yang ilegal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudah dibentuk Satgas, Mbak. Ini Satgas Mafia Investasi oleh OJK. Dan ini juga peran dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia juga ada di situ. Jadi sampai saat ini sudah hampir ribuan, lebih dari 1000-an itu fintech yang ilegal, itu yang ditutup. Atau bahkan sudah di blacklist orangnya ya, personnya sudah di blacklist. Jadi kalau mereka membuat fintech yang resmi, ya itu mungkin akan jadi catatan khusus. Tapi saatnya sudah ribuan fintech ilegal itu ditutup atau diberangus lah oleh pemerintah. Dan ini kami dari fintech, asosiasi fintech ya sangat appreciate sekali ya dari kinerja pemerintah. Mungkin itu Mbak Dwi. Jadi kita tetap ya punya misi bahwa masyarakat harus mengenal dulu fintech yang legal dan jauhilah yang ilegal. Dan pemerintah juga masih tetap bekerja untuk menutup atau memberangus fintech-fintech yang ilegal ini, Mbak. Mungkin itu Mbak Dwi. Ya, terima kasih kepada Mas Kadek ya atas penjelasannya tadi. Nah, jadi yang bisa diambil sebenarnya bagaimana dari masyarakatnya juga harus perlu edukasi ya. Betul. Asosiasi ini sebagai jaminan, sebagai telah memberikan jaminan kepada masyarakat, tapi ketika masyarakatnya juga tidak menerima untuk mendapatkan edukasi itu bakalan sulit juga untuk memberantas fintech ilegal ini, seperti itu ya Mas. Ya benar sekali. Nah, jadi itu juga sih yang diharapkan dari seminar ini, dari webinar ini ya, buat teman-teman mahasiswa bisa selain mengedukasi diri sendiri, tapi juga mengedukasi orang-orang tersayang di sekitarnya ketika kita ingin melakukan peminjaman dari fintech dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, karena ini pertanyaan bakalan diajukan untuk seluruh narasumber, apa sebenarnya yang menjadi harapan dari perkembangan dunia fintech itu khususnya di Kota Medan gitu, karena kita melihat ya di Kota Medan juga menjadi salah satu kota yang penuh, kota metropolitan dengan bagaimana hiruk pikuk ekonomi yang ada, apalagi pandemi bukan suatu hal yang mencakupi seluruh daerah kecuali Kota Medan gitu, karena Kota Medan juga terkena dampak dari pandemi ini sendiri. Jadi harapan dari semua narasumber, baik itu Mas Kadek, Mas Arief, dan juga Mas Hendra dari perkembangan dunia fintech di Kota Medan. Kepada Mas Kadek dipersilakan untuk memberikan tanggapannya terkait harapannya bagaimana nih Mas untuk perkembangan fintech di Kota Medan. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi harapannya mungkin sama dengan Mas Arief sama Mas Hendra ya. Jadi mudah-mudahan di Medan ini perkembangan fintechnya positif ya, kehadiran fintech juga disambut baik, dan kami juga berharap tentunya ada fintech lain yang tumbuh di Medan. Fintech ini tuh luas ya, jadi fintech ini luas dan saya yakin banyak orang-orang pinter luar biasa di Medan yang mampu mengembangkan teknologi yang bisa digunakan untuk memudahkan akses transaksi dunia keuangan. Dan saya yakin next ya pasti teknologi ini akan semakin berkembang dan mungkin salah satunya akan lahir dari Medan. Jadi mudah-mudahan dari Medan bisa memberikan warna tersendiri untuk perkembangan fintech di Indonesia. Mungkin itu Mbak Dwi. Baik, terima kasih atas tanggapannya ya kepada 3 narasumber kita yang sangat luar biasa dalam hari ini. Dan mungkin itu sih hari ini ya pembahasan kita dari talk show-nya.
Saya sendiri berharap sebenarnya ya mas-mas kalian agar bagaimana teman-teman semua bisa teredukasi, bisa membedakan terkait bagaimana tadi banyak sekali sebenarnya jenis dari fintech itu sendiri, dan kita dapat membedakan terkait fintech yang ilegal, yang legal dan sebagainya, agar bisa diedukasi juga kepada teman-teman dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin itu aja. Sekali lagi dari saya sendiri mohon maaf atas sebesar-besarnya atas apabila ada kesalahan, maksud saya ada kesalahan dalam bertutur kata, ada kesalahan yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Dan terima kasih lagi kepada ketiga narasumber, yaitu ada Mas Hendra, Mas Arief, dan juga Mas Kadek yang telah memberikan tanggapan dan inspirasi sebenarnya buat kita semua ya. Kalau misalnya peluang di dunia ini sebenarnya ada banyak, teknologi itu juga ada banyak, dan kita tidak harus melihat dari rasa takut kita itu aja gitu. Dikembalikan mungkin dari Mas Daniel, itu aja sesi talkshow kita hari ini. Dari ini mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dwi sudah memimpin acara talkshow kita dari awal hingga akhir acara. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Kita sudah dapat pertanyaan ini dari Mas Hari Kristian Purba. Terkait penjelasan dari setiap fintech, kita dapat garis besarnya bahwa semua fintech pengisi acara ini bergerak di bidang pemberi pinjaman. Karena itu saya ingin menanyakan, apakah ada biaya admin di awal untuk mendapatkan pinjaman? Kalau ada, apakah ada penyesuaian pada saat masa pandemik ini untuk biaya admin ini? Oke, saya akan tanyakan ini kepada Mas Hendra. Bagaimana Mas Hendra, menurut Mas Hendra dengan pertanyaan ini? Ya, kalau untuk biaya admin itu memang ada beberapa yang istilahnya dikenakan di awal atau pas dikenakan di akhir pas pengembalian pinjaman. Terus kalau untuk mengenai, jadi dipastikan untuk biaya admin itu ada karena apa? Karena salah satunya biaya admin itu untuk keperluan nanti untuk penilaian risiko, untuk keperluan maintenance system dan lain-lain ya, itu untuk keperluan operasional. Terus juga kalau mengenai pertanyaan apakah ada terdampak pandemi ini adanya penyesuaian untuk biaya-biaya tersebut atau tidak, itu sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah juga dan regulator juga, itu memang ada programnya untuk namanya kita biasanya sebutnya restrukturisasi, dan di sini untuk besaran itu seperti apa, balik lagi tergantung dari nominal pinjamannya dan juga durasinya, seperti itu. Nanti bisa tinggal dikomunikasikan aja dengan platformnya, nggak usah takut, nggak usah malu, intinya tinggal dikomunikasikan, nanti pasti akan ada penyesuaian atau jalan keluarnya untuk teman-teman atau bisnis-bisnis yang terdampak pandemi dan juga masih berhubungan dengan fintech seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Semoga jawabannya terjawab dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Muhammad Aldiansyah. Bagaimana peran fintech bagi pedagang produk maupun jasa? Oke, ini saya akan tanyakan kepada Mas Kadek. Kira-kira bagaimana peran fintech bagi pedagang produk maupun jasa? Jadi kami di Pundiku juga sudah melayani itu ya Mas ya. Jadi kalau yang kami biayain, yang jelas mereka memiliki usaha. Kami tidak melihat usahanya apa. Jadi mau produk, mau jasa itu juga kita lihat jasanya apa dulu ya Mas ya. Kalau misalnya jasanya tukang pijat gitu kan, itu masuk produktif, ya masuk bisa produktif. Jasanya apa dulu, misalnya dia gini jasa kebersihan, dia juga perlu modal untuk beli alat-alat kebersihan ya, untuk perawatan gedung gitu kan, itu bisa. Jadi macam-macam usaha yang selama usaha itu menurut pertimbangan kami, analisa kami itu layak dibiayain, ya kita biasa biayain Mas. Jadi apapun selama usaha itu legal yang jelas ya. Jadi bukan usaha yang ilegal, kalau usaha itu jelas, prospektif, dan dari hasil analisa kami layak, itu bisa kita biayain Mas. Gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Kadek untuk jawabannya. Semoga jawabannya terjawab dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Mutiara Sekar. Lalu Kak, jika sudah punya pinjaman di salah satu perusahaan, misalkan saya sudah pinjam di Cairin, lalu saya mau pinjam lagi di Teman Prima, apakah bisa? Oke, Mas Arief, kira-kira apakah bisa seperti ini? Oke, saya akan mencoba menjawab Mas Daniel. Bisa, asalkan tidak memiliki blacklist. Karena kita ada yang memiliki, ada ya seperti BI checking ya, tapi ini dari otoritas kita itu ketika ada teman-teman minjam di salah satu fintech terdaftar tapi tidak melakukan pembayaran, fintech terdaftar tersebut akan melaporkan ke otoritas jasa keuangan.
Jadi akan melaporkan bahwa orang ini blacklist kita dan sebagainya. Itu fintech yang resmi pasti sudah tahu dong. Dan ketika kita ingin melakukan peminjaman dana ke calon nasabah, kita juga harus melakukan pengecekan sistem tersebut. Jadi apakah nasabah ini atau calon nasabah ini sudah memiliki pinjaman yang tidak dibayarkan ke fintech lain atau enggak. Jadi bisa asalkan memang skor kreditnya bagus. Itu Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Arif untuk jawabannya. Semoga jawabannya terjawab dengan baik ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya saya lihat banyak sekali yang memberikan pertanyaan di sini, tapi tidak semua bisa saya bacakan karena waktunya sudah mepet untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Maka dari itu kita akan langsung saja masuk ke sesi pengundian ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang sudah masuk ke dalam sesi pengundian dan sudah memberikan pertanyaannya. Di sini nanti akan diputar spinning wheel-nya, dan apabila berhenti di nama tersebut, maka orang tersebutlah yang akan menjadi pemenangnya. Oke, kita akan putar dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1, putar. Baik, selamat Dea Ananda. Berapa terjadi orang? Aku kirimkan kepada kamu, Mbak Dea Ananda. Sekali lagi selamat ya Dea Ananda. Nah, teman-teman semua, dengan berakhirnya sesi pengundian kita tadi, maka berakhir juga lah sesi acara Fintech webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari Universitas Sumatera Utara di Medan yang sudah membantu kita untuk menjalankan acara pada pagi hingga siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber, perwakilan dari Cairin, Pundiku, dan teman Prima yang sudah berpartisipasi dan memberikan edukasi yang berguna bagi kami semua di Universitas Sumatera Utara. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Mbak Kustiningsih Dwi Indaryati, selaku Ketua PPM Pemah Visip Usul yang sudah membantu juga untuk memimpin acara talk show kita tadi dari awal hingga akhir acara. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan juga saya tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari Universitas Sumatera Utara yang sudah berpartisipasi hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan edukasi yang berguna bagi kehidupan di kedepannya, dan juga teman-teman jangan lupa ya tetap menggunakan fintech yang legal. Jangan sampai menggunakan fintech yang ilegal, karena tadi sudah dijelaskan juga seperti apa yang akan terjadi apabila menggunakan fintech yang ilegal. Baik, itu saja teman-teman. Saya Daniel Tumiwa selaku MC di acara pagi hingga siang hari ini. Pamit dan undur diri, dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.